Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2879 bunuh mereka semua. Lasting Wind dan Thunder Cry, dua benua keduanya memiliki 99 kota tingkat Kaisar Darah. 10 orang setiap kota, akan ada 2100 calon putra. Tapi hanya ada 99 posisi dalam darah. Kolam, 2000 orang yang berbagi 99 posisi ini tentu saja tidak cukup. Karena itu, mereka hanya bisa merebut. 99 posisi ini secara alami semua memiliki orang yang menempatinya. Semakin rendah angkanya, semakin tinggi konsentrasi obat darahnya. Calon 100 putra, setiap orang memiliki 10 hari kesempatan kultivasi. Tapi sebenarnya, sebagian besar tidak bisa mendapatkan 10 hari. Ingin berkultivasi di kolam darah, mereka harus menantang salah satu dari mereka. Pemenang hanya memiliki 1 hari waktu kultivasi. Yang kalah, selamat tinggal. Pecundang tidak diizinkan untuk menantang sedetik pun. Waktu, suatu hari nanti, nomor itu akan menerima tantangan orang lain lagi. Ye Yuan menyerahkan kartu kayunya kepada manajer, dan kebetulan dilihat oleh 100 calon putra di sampingnya, segera menarik serangkaian ejekan. Cih, Giant Net City, sekelompok umpan meriam juga berani datang ke kolam darah untuk berkultivasi. Hei, nak, apakah kamu tidak tahu bahwa sampah dari Heaven One Continent tidak diizinkan memasuki kolam darah? Petik 2. Orang yang berbicara adalah seorang pemuda yang mulutnya menjulur dan memiliki dagu seperti kera. Saat kata-kata ini keluar, sekelompok tatapan geli segera dilemparkan dari sekeliling. Ye Yuan terkejut ketika dia mendengar itu. Sepertinya hanya ada dia yang memasuki kolam darah. Apa yang sedang terjadi? Apakah Heaven One Continent gagal? Masalah ini adalah Ye Yuan yang bodoh dan kurang informasi. Orang-orang kota lain semua tahu tentang ini. Tapi Ye Yuan sama sekali tidak berkomunikasi dengan orang-orang itu sepanjang perjalanan. Secara alami tidak ada orang yang memberitahunya tentang ini. Bukan karena Ye Yuan berpura-pura sombong dan dingin, tetapi masalah dia membantai sebuah lorong sudah menyebar. Orang-orang itu semua takut padanya seperti harimau. Pada kenyataannya, 100 calon putra dari surga satu benua tidak akan pernah masuk ke dalam kolam darah. Ini karena itu hanya meminta masalah. Dalam perjalanan waktu, tidak ada yang pergi lagi. Surga satu benua jarang memiliki seseorang yang bisa masuk ke dalam jajaran 100 putra. Bahkan jika seseorang sesekali masuk, mereka juga akan berada di peringkat bawah. Pada awalnya, mereka secara alami ingin memasuki kolam darah untuk berkultivasi juga. Namun, mereka dipukuli setiap kali sampai mereka harus mencari gigi mereka di tanah atau bahkan sampai mati. Secara alami tidak ada orang yang berani datang lagi. Oleh karena itu, kolam darah memiliki aturan tidak tertulis, mereka yang berasal dari surga satu benua tidak diizinkan masuk. Tentu saja, ini adalah kesepakatan di antara 100 putra. Para pejabat secara alami masih mengakui identitas mereka. Hanya saja mereka memandang rendah surga satu benua. Mengapa ada situasi seperti itu? Sebenarnya, Bloodkins Heaven One Continent pada dasarnya adalah semua imigran. Imigran paling awal adalah kelompok terlemah dalam ras darah. Orang-orang ini hanyalah umpan meriam, yang secara khusus digunakan untuk mengantarkan kematian. Perlombaan darah menggunakan orang-orang ini untuk mengurangi kota-kota di bawah penghalang surga absolut. Bagaimanapun, jika orang-orang ini mati, tidak akan ada sakit hati juga. Tapi tanpa ragu, kulit darah benua surga satu adalah yang terlemah dalam ras darah. Tentu saja, Heaven One Continent juga memiliki elit sejati. 100.000 tentara kuat yang dihancurkan oleh kota raksasa Ki Selatan serta tentara yang menyelinap menyerang kota pemandangan utara saat itu adalah elit. Namun, kedua pasukan ini benar-benar menyerah di tangan Ye Yuan. SUC. Justru karena inilah Wang Zuo dari ras darah akan sangat marah, bersikeras untuk membunuh Ye Yuan. Meskipun Ye Yuan tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia mengerti dengan sangat cepat. Olai sengaja tidak mengatakan apa-apa. Itu untuk membiarkan dia datang dan membuat masalah. Orang itu tahu bahwa dia kuat, jadi Olai secara khusus membiarkan dia datang dan menamparkan wajah. Orang ini benar-benar jahat. Apakah dia tidak takut dia menyerah di sini? Namun, tamparan wajah itu kemudian
Setelah saya mendorong Anda ke langit dan kemudian memberitahu Anda bahwa saya manusia, apakah Anda akan muntah darah di tempat atau tidak? Saya benar-benar tidak tahu ini. Kakak, bisakah kamu mengajariku atau tidak? Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Pemuda yang mulutnya menjulur dan memiliki dagu seperti kera berkata sambil mencibir, Kakak. Apakah kamu juga layak? Cepat dan keluar. Jika tidak, Anda akan mendapatkannya. Ye Yuan acuh tak acuh dan berkata sambil tersenyum, saya calon 100 anak. Dengan tanda identitas, saya secara alami memiliki hak untuk menantang orang-orang di kolam darah. Kamu tidak berhak menyuruhku pergi. Pemuda yang mulutnya menjulur dan memiliki dagu seperti kera berkata sambil terkekeh, Hoa. Kandidat 100 Suns, gelar yang menakutkan. Hahaha. Dia mengatakan bahwa dia adalah kandidat untuk 100 putra. Apakah kalian semua takut atau tidak? Segera ada orang-orang yang mulai membuat keributan di sekitar. Takut, ketakutan setengah mati. Kami, orang-orang ini, semuanya bukan kandidat 100 putra. Petik 2. Apakah surga satu benua tempat itu penuh dengan pembangkit tenaga listrik? Apakah mereka semua sangat tangguh? Aku ingin tahu apakah pembangkit tenaga listrik di kolam darah itu cocok untuk ahli benua surga satu atau tidak. Orang-orang ini benar-benar memandang rendah surga satu benua, kata-kata mereka sangat jahat. Pemuda yang mulutnya menjulur dan memiliki dagu seperti kera berkata dengan jijik, wah, kamu mungkin tidak tahu, mereka yang bisa memasuki kolam darah untuk berkultivasi, semua memiliki harapan untuk menjadi Saint Sovereign 100 Suns pada akhirnya. Dan kalian semua yang datang dari surga satu benua semuanya adalah umpan meriam. Apakah Anda mengerti apa yang disebut umpan meriam? Nak, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Cepat dan tersesat. Setelah Anda memilih untuk menantang pembangkit tenaga listrik di kolam darah, Anda akan mati dengan sangat mengerikan. Ye Yuan berkata dengan dingin, begitukah? Aku sangat takut. Tuan ini, saya ingin tahu apakah ketika giliran saya untuk menantang, dapatkah saya membuat semua orang di kumpulan darah tersesat? Di sampingnya, manajer setengah langkah Kaisar Realem itu tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Semua tersesat. Apa artinya ini? Maksudku, menantang mereka semua. Jika aku membunuh mereka semua, aku seharusnya bisa menikmati kolam darah sendirian, kan? Ye Yuan melihat bahwa manajer itu bingung dan bertanya. Manajer itu tercengang lagi, pikirannya agak tidak dapat membungkus dirinya sendiri di sekitar itu. Membunuh mereka semua. Bodoh ini, dari mana orang ini muncul? Hahuhu, anak kecil, apakah kamu tahu siapa yang berkultivasi di kolam darah? Manajer tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin, siapa mereka tidak ada hubungannya denganku. Karena mereka akan segera menjadi orang mati. Ketika pemuda yang mulutnya menjulur dan memiliki dagu seperti kera mendengarnya, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, hahaha, luar biasa. Heaven One Continent benar-benar menghasilkan karakter yang tangguh. Kemudian Anda ingat dengan baik. Aku dipanggil darah biru. Ketika Anda menantang, ingatlah untuk memanggil saya. Petik 2. Ye Yuan mengangguk dan berkata, jika kamu ingin mengadili kematian, tentu saja aku tidak akan menghentikanmu. Slot untuk menantang hanya memiliki 99 orang setiap hari. Ye Yuan baru saja menyerahkan token identitasnya. Dia secara alami harus menunggu dalam antrean. Waktunya untuk menantang adalah 2 hari kemudian. Kata-kata Ye Yuan langsung menyebabkan kegemparan di seluruh kolam darah. Mereka telah melihat sebelum orang bodoh, tetapi mereka belum pernah bertemu orang yang begitu tolol. Tempat apa ini? Kota Kaisar Darah Absolut Surga. Bahkan jika Anda seorang naga, Anda harus melingkar juga. Apakah Anda tahu berapa banyak pembangkit tenaga listrik di sini? Anda membual tanpa malu-malu dan benar-benar ingin membunuh semua orang di kolam darah. Kamu gila. Mengapa seorang idiot datang dari surga satu benua? Selain menghasilkan orang bodoh, apalagi yang bisa dihasilkan tempat terkutuk itu? 10 benih tahun ini, ada 7 yang berkultivasi di kolam darah. Anak ini sudah gila karena ingin membunuh mereka semua. Cek, sangat menantikannya. 2 hari. 2 hari kemudian, kita secara alami akan tahu. Petik 2. Semua orang menggunakan tatapan simpatik untuk melihat Ye Yuan. Mereka sudah menentukan bahwa Ye Yuan bodoh. Jika dia tidak bodoh, bagaimana dia bisa mengatakan kata-kata bodoh seperti itu?
Manajer memandang Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum, tidak perlu membunuh semua orang. Kamu hanya perlu mengalahkan semua orang, dan kumpulan darah ini secara alami akan menjadi milikmu sendiri. Tapi Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, apa gunanya mengalahkan? Itu secara alami langsung membunuh. Petik 2. Menang dengan indah. Semua orang juga bisa melihat bahwa darah biru ini sebenarnya masih menyimpan kekuatan sebagai cadangan. Orang ini benar-benar kuda hitam besar. Dalam pertempuran 100 putra kali ini, Blue Blood sangat mungkin untuk masuk 10 besar. Tiba-tiba, Blue Blood menjadi pria terbaik di Heaven Absolute Blood Emperor City. Sebelum memasuki kolam darah, Blue Blood secara khusus datang ke hadapan Ye Yuan dan berkata dengan sombong, pembangkit tenaga listrik dari surga satu benua, saya menyambut Anda untuk menantang saya besok. Ingat, aku berada di kolam darah nomor 7. Ye Yuan selalu berada di arena bela diri. Dia juga telah melihat pertempuran ini. Kekuatan Blue Blood memang sangat kuat. Mencapai Heaven Absolute Blood Emperor City, kekuatan para kontestan ini lebih dari satu level lebih kuat daripada yang ada di Giant Net City. Ye Yuan juga tahu bahwa ratusan kandidat putra ini berkeliaran di kolam darah, kekuatan mereka sebenarnya hampir sama. Mereka hampir telah mencapai batas yang bisa dicapai oleh Saint Sovereign Heaven. Dibandingkan dengan mereka yang berada di sekte pengobatan ekstrim di peringkat yang sama, ras darah secara signifikan lebih kuat. Namun, Ye Yuan jauh dari khawatir. Dengan garis keturunannya yang menembus, kekuatannya telah lama menembus batas Saint Sovereign Heaven. Ditambah dengan efek kekuatan berkah, dia hampir tak terkalahkan dalam pertempuran. Bahkan jika Ye Yuan saat ini berhadapan dengan surga penguasa sejati di tengah, dia juga bisa menebasnya. Perlombaan darah Saint Sovereign Heavens ini semuanya memiliki kekuatan untuk melompati dunia besar dan bertarung. Tapi, jika mereka berhadapan dengan True Sovereign Heaven di tengah, itu pasti kematian. Tidak semua orang sama mengerikannya dengan Ye Yuan. Kamu belum layak. Menghadapi provokasi Blue Blood, Ye Yuan mengangkat hidungnya ke arahnya. Huhu, kamu bisa melanjutkan dan postur sekarang. Saya harap Anda tidak akan takut ketika saatnya untuk menantang besok. Blue Blood berkata sambil mencibir. Ye Yuan saat ini sudah lama menjadi bahan tertawaan di kolam darah. Dia ingin menantang semua orang di kolam darah. Hal semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah ras darah. Tidak ada yang memiliki kekuatan untuk mengalahkan 100 jenius peringkat yang sama di Saint Sovereign Heaven. Selanjutnya, 100 orang jenius ini adalah yang terkuat di Saint Sovereign Heaven ras darah. Pada hari berikutnya, tantangan di kolam darah berlanjut tanpa jeda. Banyak kuda hitam menjadi terkenal satu demi satu. Tapi tidak ada yang sehebat Blue Blood. Akhirnya, itu adalah hari ketiga. Giliran Ye Yuan untuk menantang. Banyak orang berkumpul, melemparkan ejekan padanya lagi. Hei, ahli surga satu benua, giliranmu untuk menantang. Anda mengatakan sebelumnya bahwa Anda ingin menantang semua jenius di kolam darah. Kamu tidak boleh takut saat ini. Petik 2. Keberuntunganmu cukup bagus. Blue Death sudah maksimal 10 hari dan sudah keluar dari Blood Pool. Kalau tidak, Anda masih bisa menantangnya. Petik 2. Pergi ke sana dan lakukan, jangan takut. Tembakan besar, cepat dan jatuhkan mereka semua. Aku ingin membawakan sepatumu untukmu. Ye Yuan belum naik ke atas panggung, dan serangkaian tawa sudah datang dari mana-mana. Para jenius yang hadir semuanya sangat bangga, jadi mereka tidak pernah meremehkan untuk membawa seseorang ke tugas itu. Mereka selalu memiliki hati yang mendambakan nomor satu tetapi tidak akan pernah mengatakan bahwa saya akan menyapu kalian semua. Tidak ada yang berani mengatakannya. Blue Death adalah orang terkuat yang diakui publik pada periode ini. Jika Ye Yuan hanya menantangnya, itu tidak akan membuat orang mengejeknya seperti itu. Tapi, untuk menantang semua orang, itu terlalu bodoh. Oleh karena itu, Ye Yuan menjadi badut yang luar biasa di mata mereka. Manajer memandang Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum, pakar dari Heaven One Continent, apakah kamu masih bersikeras untuk menantang semua orang? Ye Yuan mengangguk dan berkata, itu benar. Panggil mereka dan akhiri pertarungan dengan cepat. Saya masih harus berkultivasi. Petik 2. Manajer itu tercengang. Jelas, dia tidak berpikir bahwa Ye Yuan benar-benar berani menerimanya. Dia hanya melontarkan satu atau dua kata cemoohan sebelumnya. Mungkinkah orang ini benar-benar lelah hidup? Di ruang tersembunyi tertentu,
beberapa tembakan besar saat ini memperhatikan situasi di kolam darah. Olay, dia kartu trufmu kali ini. Tidak peduli bagaimana penampilanku, dia juga terlihat bodoh. Huhu, mungkinkah anak ini berpikir bahwa tempat ini adalah surga satu benua? Dia baru saja membunuh beberapa orang bodoh. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia tak terkalahkan di peringkat yang sama? Bahkan jika dia benar-benar tak terkalahkan di peringkat yang sama, tidak ada yang berani menjadi begitu sombong, kan? Petik 2. 7 utusan darah besar hadir secara mengejutkan. 6 orang lainnya mengejek Olay. Mereka sudah mendengar tentang penampilan Ye Yuan di Heaven One Continent. Hanya saja dalam pandangan mereka, apa yang membunuh sekelompok sampah yang layak dibanggakan. Mereka terlalu jelas tentang kekuatan Saint Sovereign Hundred Suns. Karena setiap periode Saint Sovereign Hundred Suns dipimpin oleh mereka. Dan di antara mereka, ada beberapa orang yang juga merupakan mantan Saint Sovereign Hundred Suns. Mengapa ras darah begitu mementingkan pertempuran 100 putra? Itu karena kemungkinan pembangkit tenaga listrik lahir di antara 100 putra sangat tinggi. The Saint Sovereign Hundred Suns dari beberapa ribu tahun yang lalu saat ini sudah lama menjadi karakter jagoan yang bisa mengambil alih sebagai kepala di garis depan. Bahkan ada beberapa yang sudah menerobos ke alam hegemon. Pertempuran 100 putra setiap periode dilakukan setiap 10 tahun. Itu bisa dikatakan sebagai tempat lahirnya pembangkit tenaga cadangan ras darah. Dan mereka semua, utusan darah ini, kuil Dewa Darah juga akan memberikan hadiah tertentu kepada pembangkit tenaga listrik yang mereka bawa. Hanya saja Olay belum pernah mendapatkan hadiah ini sebelumnya. Menghadapi ejekan 6 utusan darah lainnya, Olay tidak peduli dan hanya berkata sambil tersenyum, anak muda tidak bisa dianggap serius ketika memamerkan keberanian sesaat. Kita semua hanya perlu menonton pertunjukan dengan benar. Seorang utusan darah berkata dengan senyum dingin, Cih. Olay, jangan berpikir bahwa kami tidak tahu apa yang ada dalam pikiranmu. Akhirnya berhasil mendapatkan kartu dan Anda ingin menyapu wajah kami, kan? Hanya saja jika kita menjulurkan wajah kita, apakah kamu berani memukul? Siapa yang harus dikirim ke kolam darah? Berapa banyak kekuatan yang harus dikeluarkan? Mereka semua memiliki skor di hati mereka. Pertempuran kolam darah sebenarnya adalah pratinjau pertempuran 100 putra. Dan Olay belum pernah menang sebelumnya. Jadi tujuannya tidak sulit ditebak. Di arena bela diri, 99 seniman bela diri jenius menatap Ye Yuan. Seolah-olah mereka sedang melihat orang mati. Orang ini benar-benar orang gila. Min Wen, pergi dan rawat dia. Dia murni membuang-buang waktu kita. Orang yang berbicara justru jenius dari kumpulan darah nomor 1, Blue Drain. Setelah Blue Death pergi, dia pindah dari posisi 2 ke posisi 1. Sekarang, dia adalah yang terkuat di antara 99 orang ini. Adapun Min Wen, dia hanyalah antek Blue Drain. Blue Drain benar-benar memandang rendah Ye Yuan dan tidak bisa diganggu untuk mengambil tindakan untuk menghadapinya. Itu buang-buang waktu. Ketika Min Wen mendengar perintah itu, dia langsung bergegas ke Ye Yuan. Tunggu sebentar, Ye Yuan berkata dengan suara dingin. Blue Drain tersenyum dingin dan berkata, takut. Maaf, sudah terlambat. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, kalian yakin tidak akan menyerang bersama? Aku memberimu semua kesempatan. Sebentar lagi, kalian bahkan tidak akan punya waktu untuk menyesalinya. Semua orang saling bertukar pandang terlebih dahulu. Setelah itu, terdengar gelak tawa. Serang bersama, hanya untuk berurusan dengan Saint Sovereign Heaven atas. Huhu, kamu harus tahu, lawan kita pada dasarnya adalah surga yang berdaulat sejati. Huhu, Pang, lewati aku dulu sebelum berpose. Min Wen bergegas menuju Ye Yuan sambil tertawa lebar. Bang, tangan besar berwarna darah tiba-tiba muncul dari kehampaan. Sebuah telapak tangan menghantam, dan Min Wen langsung berubah menjadi abu. Aku dianggap lolos, kan? Apakah Anda semua yakin ingin datang satu per satu? Mata Ye Yuan menyapu wajah semua orang, tatapannya penuh ejekan. Bab 2881 Perlombaan Darah Penuh dengan Harta Karun. Ye Yuan perlahan berjalan ke tengah kelompok, tidak menganggap serius apa yang disebut pembangkit tenaga listrik itu. Tamparan itu sebelumnya telah membuat takut semua orang. Sangat kuat, meskipun kekuatan Min Wen bukan yang terbaik, mereka benar-benar tidak bisa memukulnya sampai mati begitu saja.
Tidak ada yang datang. Kalau begitu aku datang. Ye Yuan tidak berbicara omong kosong, bergegas ke grup. Ketika dia pergi, dia masih seperti harimau yang memasuki kawanan domba. Meskipun kekuatan mereka lebih dari satu tingkat lebih kuat dari jenius Giant Net City, paling-paling, mereka hanya bisa menahan 3-5 gerakan dari Ye Yuan. Kemudian mereka akan menendang ember. Jenius ini semua adalah orang terkuat di peringkat yang sama dalam ras darah. Mereka semua memiliki harga diri mereka sendiri dan menghina untuk bergandengan tangan dengan yang lain. Terutama Blue Drain dan yang lainnya, mereka terus mengamati dari pinggir lapangan dengan sikap acuh tak acuh. Namun, mata mereka menunjukkan ekspresi ketakutan yang tebal. Dalam beberapa napas, Ye Yuan membunuh beberapa jenius berturut-turut, kekuatannya tak terkalahkan. Ekspresi Blue Drain dan yang lainnya menjadi semakin buruk. Itu karena, di antara orang-orang yang terbunuh barusan, ada beberapa kekuatan orang yang sudah mendekati kandidat unggulan. Tapi mereka sebenarnya tidak bisa bertahan lebih dari 10 gerakan di bawah tangan Ye Yuan. Ye Yuan juga tidak memiliki gerakan mewah. Dia hanya tidak terkendali seperti itu, memberikan pukulan demi pukulan. 1 pukulan, pukul kau sampai muntah darah. 2 pukulan, pukul kau sampai tulangmu retak. 3 pukulan, ambil nyawamu yang lemah. Teknik tinju ini terlihat sederhana, tetapi kekuatan garis keturunan yang terkandung di dalamnya sangat kuat. Apa yang kalian semua masih menunggu? Serang bersama dan bunuh dia. Kalau terus begini, kita semua akan mati. Blue Blood berkata dengan suara serius. Semua orang melihat ke arah Blue Blood dengan ekspresi aneh. Bukankah dia yang berpose paling keras? Sekarang, ditampar, kan? Sebelum ini, Blue Blood takut Ye Yuan akan melupakannya dan bahkan secara khusus menekankan bahwa dia berada di kumpulan darah nomor 7. Tapi sekarang, dia berharap Ye Yuan telah melupakannya, kan? Namun, mereka juga tahu bahwa ini tidak bisa disalahkan pada Blue Blood. Sungguh serius bahwa Blue Tazure ini terlalu mengerikan. Siapa yang mengira bahwa Saint Sovereign Heaven bagian atas sebenarnya sangat kuat? Pada saat ini, yang paling terkejut tidak lain adalah Blue Blood. Kekuatan tempur super kuat Ye Yuan membuatnya merasa putus asa. Cek, apa yang ayahmu lakukan sebelumnya? Berpose di depannya. Mengolok-oloknya karena melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Ternyata dia yang paling menggelikan. Kekuatan orang ini kuat sampai membuat orang putus asa. Tidak mungkin. Aku harus membunuhnya. Pada saat ini, Blue Drain, yang selama ini diam, juga berkata dengan suara serius, bunuh. Kata-kata ini sama saja dengan diam-diam menyetujui proposal Blue Blood. Para jenius ini akan bergabung. Lusinan jenius menerkam ke arah Ye Yuan dengan gila. Haha, bawa. Ye Yuan tertawa keras, auranya naik ke tingkat yang baru. Para jenius itu hampir semuanya ingin muntah darah. Anda sebenarnya masih ketakutan menyembunyikan kekuatan Anda. Namun, kekuatan Blue Drain dan yang lainnya juga sangat kuat. Dengan sekelompok jenius bergabung, mereka benar-benar menekan Ye Yuan. Hanya saja mereka menemukan bahwa keberuntungan Ye Yuan benar-benar terlalu bagus. Terkadang, pergantian tubuhnya yang tidak disengaja dapat dengan mudah menghindari pukulan mematikan mereka. Jika mereka ingin menyakiti Ye Yuan, itu hanya mimpi. Blue Tazure, tidakkah kamu ingin membunuh kami semua? Sekarang, coba bunuh dan lihat. Hahaha, kata Blue Blood sambil tertawa terbahak-bahak. Dia tidak terburu-buru. Pada saat ini, Ye Yuan akan mati cepat atau lambat. Hanya saja kata-kata ini agak tidak tahu malu. Bahkan para jenius lainnya juga tidak bisa melihat lagi. Apakah Anda ingin wajah atau tidak? Sebelumnya, dia mengatakan bahwa lawannya terlalu lemah untuk bersaing dan akan mencari kematian jika dia datang. Sekarang, begitu banyak orang mengerumuni dan menyerangnya sendirian, lihat betapa bangganya kamu. Namun, banyak dari mereka tampaknya juga mengejek Ye Yuan sebelumnya. Huhu, apakah ini kekuatan yang disebut Saint Sovereign Hundred Suns? Saya masih berpikir bahwa saya bisa bertemu dengan beberapa lawan yang layak ketika saya datang ke Heaven Absolute Blood Emperor City. Tapi kalian semua sangat mengecewakanku. Tidak ada gunanya ras darah kami bagi kalian semua, semut-semut ini, untuk hidup. Jadi, kalian semua sudah bisa pergi dan mati. Ledakan. Ye Yuan membanting pukulan keluar. Sebuah kekuatan besar meledak di tempat. Lebih dari 10 jenius ras darah langsung tertiup ke awan kabut darah, tidak dapat pulih lagi.
Ekspresi semua orang berubah liar. Ye Yuan sebenarnya masih menyembunyikan kekuatannya. Pukulan ini sebelumnya lebih dari 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan jika mereka menarik semua pemberhentian, mereka benar-benar tidak bisa menahannya juga. Kekuatan garis keturunan ras darah sebenarnya memiliki aspek yang mirip dengan kekuatan garis keturunan klan roh sejati. Hanya saja esensi darah ras darah memiliki banyak aspek magis yang tidak dimiliki oleh ras roh sejati, seperti kebangkitan dari setetes darah. Tapi ras roh sejati lahir dari kekacauan, terutama ras naga. Kekuatan garis keturunan mereka bahkan lebih kuat sampai tidak mampu meningkat lebih lanjut. Melalui penelitiannya tentang esensi darah ras darah, Ye Yuan menemukan bahwa memurnikan esensi darah ras darah menjadi pil surgawi benar-benar dapat meningkatkan kekuatan garis keturunan. Ye Yuan menamai pil surgawi ini Bloodline Heavenly Spirit Pill. Setelah Ye Yuan mengkonsumsi Bloodline Heavenly Spirit Pill kelas mendalam, kekuatan garis keturunannya sudah naik ke tahap tengah garis keturunan roh sejati tingkat jiwa pertempuran. Kekuatan tempurnya sudah lama secara signifikan lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Sebelumnya di Giant Net City, Ye Yuan membantai jenius yang tak terhitung jumlahnya. Tapi kekuatan yang dia tunjukkan hanya sekitar 50%. Pada saat ini, dia mengerahkan 80% dari kekuatannya. Meledakkan apa yang disebut jenius ini tidak membutuhkan usaha sama sekali. Itu juga karena Ye Yuan sangat menantikan kumpulan darah ras darah. Dia benar-benar ingin melihat apakah kumpulan darah ini memiliki efek peningkatan pada garis keturunannya. Tentu saja, sebelum ini, dia tidak melihat alasan untuk tidak membunuh beberapa jenius ras darah. Saat berbicara, Ye Yuan menghantamkan pukulan ke arah Blue Drain. Kekuatan Blue Drain memang tangguh juga. Kekuatan garis keturunannya sudah hampir mencapai garis keturunan tingkat jiwa pertempuran menurut pembagian garis keturunan roh sejati. Hanya saja level ini sama sekali tidak layak disebut dalam pandangan Ye Yuan. Apalagi dia bahkan memiliki tinju transformasi naga 9 surga yang ditingkatkan yang diberikan Mitian. Teknik bela diri ras naga tak tertandingi di bawah langit. Setiap pukulan Ye Yuan lebih berat dari yang terakhir. Blue Drain memuntahkan darah segar dengan liar. Pada pukulan ketiga, dia tidak tahan lagi dan diledakkan oleh Ye Yuan dengan satu pukulan. Ye Yuan saat ini mirip dengan dewa pembunuh, menimbulkan ketakutan pada orang-orang yang melihatnya. Di luar arena bela diri, semua orang tercengang. Kekuatan Blue Drain diakui publik sebagai eksistensi yang mampu masuk 10 besar. Tapi dia sebenarnya langsung dibunuh oleh Ye Yuan. Kekuatan orang ini sebenarnya kuat sampai sejauh ini. Membunuh Blue Drain dengan 3 pukulan. Seberapa kuat kekuatan orang ini? Terlalu kuat. Blue Tazure ini pasti memiliki kekuatan untuk bersaing memperebutkan tempat pertama. Dia benar-benar tidak bercanda tentang membunuh 99 orang ini. Hanya ada beberapa orang yang tersisa. Sekarang, pembangkit tenaga listrik di sekitar Blue Blood semuanya telah terbunuh satu persatu, hanya saja dia belum mati. Blue Blood, orang ini tidak akan melakukannya dengan sengaja, kan? Orang-orang terkejut mengetahui bahwa pembangkit tenaga listrik di sekitar Blue Blood saat ini sedang jatuh satu persatu. Tapi dia aman dan sehat. Blue Blood melepaskan semua kemampuannya, tapi dia lemah seperti ayam di depan Ye Yuan. Ledakan. Ye Yuan langsung meledakkan seorang jenius. Hanya ada Blue Blood saja yang tersisa di seluruh arena bela diri. Ye Yuan berhenti. Jenius kolam darah nomor 7, aku menantangmu sekarang. Apakah kamu berani menerima tantangan itu atau tidak? Ye Yuan menatap darah biru dan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman. Gedebuk. Blue Blood berlutut, seluruh tubuhnya gemetar tanpa henti. Dia sudah benar-benar kehilangan keberanian untuk terus bertarung di depan Ye Yuan. Bab 2882 Penyerapan Hiruk-Pikuk. Hahaha, orang bodoh yang kalian bicarakan membunuh orang-orang yang disebut jenius yang kalian bawa. All Might tertawa sangat bahagia, sangat senang. Melihat ekspresi sembelit 6 utusan darah besar, dia merasa sangat puas. Kali ini, dia benar-benar merasakan permuliaan demi pemenuhan. Sebenarnya, ketika dia membiarkan Ye Yuan memasuki kolam darah untuk membuat keributan, itu hanya membiarkan dia pergi dan menantang pembangkit tenaga listrik itu. Dia percaya bahwa dengan kekuatan Ye Yuan, tidak ada masalah menantang 10 besar sama sekali. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan orang ini bermain sangat besar untuk benar-benar mengatakan bahwa dia akan membunuh semua orang saat dia datang. Saat itu,
Dia bahkan diam-diam memarahi Ye Yuan karena bodoh. Apakah menurut Anda tempat ini adalah kota jaring raksasa? Siapa yang mengira bahwa orang ini benar-benar menyembunyikan kekuatannya dan benar-benar membunuh semua jenius di kolam darah? Menakjubkan. Luar biasa. Dengan ini, aku akhirnya bisa meluruskan punggungku, kan? Tetapi 6 utusan darah besar lainnya menjadi tidak senang. Seorang jenius sejati benar-benar keluar dari umpan meriam. Melihat penampilan sombong Olai, mereka ingin mencabik-cabiknya. Sial, yang lebih menjengkelkan adalah Ye Yuan membunuh semua elit yang mereka bawa. Kemudian 100 putra bertarung kali ini, apa yang masih harus mereka ikuti? Blue Blood mengencingi celananya karena ketakutan. Dia benar-benar takut mengencingi celananya. Bau busuk keluar dari tubuhnya, membuat Ye Yuan mengerutkan kening. Orang ini lumpuh. Sampah semacam ini ingin seluruh dunia tahu kapan dia berpose. Ketika dia ditampar, dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk menghadapinya. Ye Yuan tidak bisa diganggu untuk membunuhnya lagi, berjalan langsung keluar dari arena bela diri dan menuju kolam darah. Mendekati kolam darah, bau darah yang membuat orang merasa ingin muntah menghantam lubang hidung mereka. Ini adalah kolam besar dengan keliling 10.000 kaki, pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Tapi kemarahan mengerikan membara di hati Ye Yuan. Kolam darah seperti itu, berapa banyak orang yang perlu dibunuh. Sesampainya di perlombaan darah, Ye Yuan melihat banyak hal, dan dia juga mendengar banyak hal. Setelah berbagai ras diperbudak, cara hidup mereka benar-benar lebih buruk daripada binatang. Perlombaan darah juga tidak membunuh semua orang. Mereka memelihara pembangkit tenaga berbagai ras di kandang. Ketika mereka membutuhkan darah, mereka akan mengambil beberapa dari tubuh mereka. Pembangkit tenaga ini seperti ternak yang dipelihara di rumah. Tidak terlalu banyak pembangkit tenaga listrik yang layak dipelihara di kandang. Lebih banyak yang langsung dibunuh. Kehausan ras darah akan darah tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Mereka adalah sekelompok vampir. Kolam darah adalah satu kesatuan, tetapi secara artifisial dibagi menjadi 99 bagian oleh beberapa formasi susunan. Kolam darah paling tengah memiliki aura berdarah paling tebal. Efeknya secara alami juga yang terbaik. Ye Yuan melompat langsung ke kolam darah paling tengah. Ketika orang-orang di luar melihat pemandangan ini, masing-masing dari mereka sangat iri. Satu orang mendominasi kumpulan darah, hal semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya di Heaven Absolute Blood Emperor City. Terlalu memuaskan. Tubuh Ye Yuan basah kuyup dalam genangan darah, dia segera merasakan sakit yang merusak tulang yang datang dari dalam tubuhnya. Darah seolah melelehkan seluruh tubuhnya. Segera, Ye Yuan menemukan bahwa setiap sel di tubuhnya tampaknya menjadi aktif. Darahnya seolah mendapatkan kehidupan baru. Perasaan itu sulit digambarkan dengan kata-kata. Namun, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kekuatan garis keturunannya meningkat. Apa artinya ajaib? Darah di kolam darah ini tidak hanya berguna untuk perlombaan darah. Ini sangat berguna bagi manusia dan roh sejati juga. Terutama garis keturunan roh sejati, setelah berendam dalam darah ini, dia benar-benar bisa berevolusi. Setelah mengalami rasa sakit paling awal, Ye Yuan merasa seolah-olah dia akan naik ke keabadian. Darah di tubuhnya tersulut sangat cepat. Darahnya mengalami kelahiran kembali nirwana berulang-ulang di bawah gerusan darah. Dengan setiap kelahiran kembali, akan ada sedikit jejak evolusi. Kekuatan garis keturunannya saat ini berkembang menuju tingkat jiwa pertempuran tahap akhir. Tidak hanya itu, Ye Yuan menemukan bahwa air darah sebenarnya mampu memelihara pedang Dao. Orang harus tahu bahwa pedang Dao hanya bisa perlahan menjadi lebih kuat setelah mengalami baptisan kesengsaraan Dao. Selain ini, Ye Yuan tidak memiliki metode yang sangat baik untuk memelihara pedang Dao. Tapi kumpulan darah ras darah ini benar-benar memiliki efek ajaib. Meskipun efisiensi konversi ini sangat rendah, itu memang bisa memperkuat pedang Dao. Setelah pedang Dao menjadi lebih kuat, apakah dia bahkan tidak perlu mengatasi kesengsaraan lagi? Mengapa tidak mencobanya? Terlalu ajaib. Saya tidak menyangka bahwa sebenarnya masih ada metode evolusi garis keturunan yang begitu hebat di dunia ini. Jika ras naga memiliki metode semacam ini, kita benar-benar dapat melahirkan sejumlah besar pembangkit tenaga listrik hegemon realem. Petik 2. Bahkan Mitian tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru sambil menghela nafas juga. Tapi Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, kolam darah seperti itu, tidak tahu berapa banyak makhluk hidup yang dibantai.
Menggunakan metode semacam ini untuk mengembangkan garis keturunan tidak disarankan. Mitian berkata dengan canggung, orang tua ini baru saja mengatakannya. Tentu saja, saya tidak akan benar-benar pergi dan melakukannya. Namun, Pang, hargamu murah. Mata Ye Yuan berbinar, dan dia berkata sambil tersenyum, senior, lakukan permainan besar. Bertanya-tanya apakah ras darah akan merasa sakit hati jika saya mengalirkan darah di kolam darah. Juga tidak tahu apakah kumpulan darah ini cukup untuk saya serap atau tidak. Saat dia berkata, aura Ye Yuan tiba-tiba meroket. Kecepatannya menyerap air darah tiba-tiba menjadi sangat cepat. Darah di kolam darah sebenarnya surut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Para jenius ras darah, masing-masing mata mereka melebar. Apakah mataku akan kabur? Mengapa saya merasa sumber esensi darah di kolam darah sedang surut? Petik 2. Penglihatanmu tidak gagal. Ini benar-benar surut. Apa yang dilakukan itu? Ini juga terlalu palsu, kan? Mungkinkah dia ingin menyerap semua sumber esensi darah di kolam ini? Bukankah dia takut menjejali dirinya sendiri sampai dia mati? Sumber esensi darah adalah istilah ras darah untuk kolam air darah ini. Membuat sumber esensi darah tidak hanya mengambil darah begitu sederhana. Perlu ada serangkaian kerajinan yang sangat rumit yang terlibat. Oleh karena itu, berharganya sumber esensi darah kolam ini tidak dapat diukur dengan menggunakan kristal surgawi. Mengapa 100 orang diizinkan berkultivasi di kolam darah setiap hari? Itu karena pengeluaran 100 orang bisa diganti tepat waktu. Tapi sekarang, sumber esensi darah di kolam darah ini sebenarnya surut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ini menunjukkan bahwa kecepatan konsumsi Ye Yuan sendiri bahkan lebih cepat daripada kecepatan konsumsi 99 jenius yang ditambahkan. Apakah pria ini manusia? Lebih jauh lagi, energi yang terkandung dalam sumber esensi darah sudah sangat kuat untuk Saint Sovereign Heaven. Menyerap selama 10 hari, tidak peduli seberapa jenius Anda pasti sudah kenyang juga. Tapi Ye Yuan, tidakkah kamu takut menjejali dirimu sendiri sampai kamu meledak? Tentu saja tidak. Ye Yuan seperti lubang tanpa dasar, melahap sumber esensi darah terus-menerus. Kolam darah sedalam beberapa ratus kaki ini telah surut lebih dari 10 kaki dalam waktu kurang dari setengah hari. Dengan ini, seluruh eselon atas Heaven Absolute Blood Emperor City semuanya terkejut. Kolam darah adalah sumber daya strategis untuk perlombaan darah. Itu bisa memelihara pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Menghabiskan begitu banyak sekaligus, bagaimana mungkin ras darah tidak terkejut? Segera, satu pembangkit tenaga listrik teratas ras darah demi satu, mengerumuni sisi ini secara berurutan. Mereka harus membuat keputusan, apakah akan terus membiarkan Ye Yuan menyerap atau segera mengganggu penyerapan Ye Yuan. Dan tepat pada saat ini, ranah kultivasi Ye Yuan menerobos hingga penyelesaian besar Saint Sovereign Heaven tanpa disadari. Bab 2883 bahkan tidak membiarkan kalian minum sup. Seorang utusan darah melolong, berhenti. Kita harus menghentikannya. Sumber esensi darah di kumpulan darah ini adalah akumulasi kami selama hampir 1000 tahun. Tidak bisa membiarkan bocah ini sendirian menghabiskannya. Petik 2. Tingkat konsumsi sumber esensi darah membuat dagingnya terluka. Bahkan tuan kota di depan mereka, otot-otot di wajahnya juga berkedut tanpa henti. Meskipun sumber esensi darah tingkat Saint Sovereign relatif mudah didapat, konsumsi semacam ini, dia juga tidak bisa mendukungnya. Jika ini selesai menyerap, Heaven Absolute Blood Emperor City mungkin akan memasuki periode vakum 100 tahun. Hentikan sesku. Tuan kota yang mulia, Blutazure adalah jenius garis keturunan yang sulit ditemukan dalam 1.000.000 tahun. Kekuatan garis keturunannya jauh melampaui mereka yang berada di peringkat yang sama. Dia pasti bisa melangkah ke alam hegemon di masa depan. Dibandingkan dengan alam hegemon, apa gunanya kumpulan darah belaka? Olai secara alami mendukung Ye Yuan dengan sungguh-sungguh. Apakah hegemon realem begitu mudah ditembus? Bahkan di alam kita, itu jauh dan tidak di masa mendatang, apalagi berbicara tentang surga yang berdaulat suci. Petik 2. Blutazure dapat membunuh 100 calon putra sendirian di atas Saint Sovereign Heaven. Bakatnya benar-benar unik dalam ras darah kita. Bloodcast, apakah kamu cemburu pada yang berbakat? Olai bertanya. Pada saat ini,
sekelompok pembangkit tenaga Kaisar Sakra Heaven berdebat tanpa henti tentang Ye Yuan. Satu sisi merasa bahwa Ye Yuan sangat berbakat dan mereka harus mendukungnya dalam menyerap sumber esensi darah. Tetapi pihak lain merasa bahwa menginvestasikan akumulasi 1000 tahun di Saint Sovereign Heaven dengan masa depan yang samar dan tidak pasti tidak sepadan. Tuan kota Ye Wugui adalah alam hegemon asli. Bahkan dia juga ragu saat ini. Sebagai alam hegemon, tidak ada yang lebih jelas darinya tentang kesulitan mencapai alam hegemon. Tetapi justru karena inilah jika mereka dapat merawat alam hegemon, tidak peduli berapa banyak sumber daya yang dilemparkan, itu tidak berlebihan. Dibandingkan dengan alam hegemon, apa yang dihitung sebagai kumpulan darah belaka. Orang harus tahu, selama beberapa ribu tahun ini, bahkan dengan sumber daya dari dua benua besar, ras darah hanya melahirkan satu digit jumlah alam hegemon juga. Bakat yang ditunjukkan Ye Yuan benar-benar membuatnya sangat tersentuh. Seorang utusan darah berkata dengan cemas, "Tuan kota yang mulia, jika kita masih tidak membuat keputusan, bocah itu akan mengeringkan kolam darah." Sedikit ketegasan melintas di mata Ye Wugui, dan dia berkata dengan suara serius, "Biarkan dia menyerap." Tuan kota ini ingin melihat seberapa banyak yang bisa dia serap. Jika dia benar-benar bisa mengeringkan kolam darah, lalu bagaimana jika dia mengeringkannya? Petik 2. Tatapan Oleh melintas, wajahnya menunjukkan ekspresi ekstasi liar. Kali ini, bukankah ayahmu akan sepenuhnya memanfaatkanmu, idiot? Blutazure, Anda harus memenangkan kredit untuk kursi ini. Ye Yuan secara alami memenuhi harapan. Dia saat ini merasa segar sampai ekstrim. Di bawah kesengsaraan Dao, pertumbuhan pedang Dao terlalu eksplosif. Itu adalah rasa sakit seperti dicabik. Tetapi pemeliharaan sumber esensi darah ini sangat lembut. Pedang Dao tumbuh sedikit demi sedikit, menjadi lebih kuat. Ranah kultivasinya menembus ke atas Saint Sovereign Heaven dengan lancar dan sebenarnya tidak memicu kesengsaraan Dao. Dan kekuatan garis keturunannya juga membuat peningkatan yang cukup besar. Sangat disayangkan bahwa setelah kekuatan garis keturunannya berkembang sampai batas tertentu, pada dasarnya tidak tumbuh lagi. Kolam darah ini setengah terserap, dan eselon atas di kota belum bereaksi. Sepertinya mereka telah mengakui saya, jenius ini. Namun, kumpulan darah ini sudah tidak banyak berpengaruh pada saya. Saya mendengar bahwa ada kumpulan darah tingkat Saint Sovereign yang lebih baik di kuil Dewa Darah. Haruskah aku juga menyedot genangan darah itu sampai kering? Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir. Kuil Dewa Darah sama dengan paviliun cahaya ekstrim sekte pengobatan ekstrim. Disitulah warisan ras darah berada. Kolam darah di sana pasti memiliki tingkat yang lebih kuat dari yang ini. Hal yang baik, Ye Yuan secara alami tergerak olehnya. Meskipun efeknya sudah tidak besar, Ye Yuan masih menyerap sumber esensi darah dengan gila-gilaan. Dia tidak harus meninggalkan hal yang begitu baik untuk perlombaan darah. Bahkan jika beberapa disia-siakan untukku, itu lebih baik daripada kalian menggunakannya. Pada hari ke-10, kolam darah ini tidak lagi memiliki setetes pun sumber esensi darah. Apa yang membuat semua orang muntah darah adalah jejak sumber esensi darah yang ternoda di dinding kolam. Ye Yuan bahkan menyedotnya hingga bersih seperti anjing yang menjilati. Sialan, apakah Anda ingin wajah atau tidak? Anda makan daging dan bahkan tidak membiarkan kami minum sup. Cek aku. Apakah orang ini masih ingin orang hidup atau tidak? Beberapa ribu tahun akumulasi tersedot olehnya dalam beberapa hari. Namun, pria ini masih memiliki tampilan yang tak pernah puas. Ayahmu benar-benar ingin mencabik-cabiknya hidup-hidup. Hal yang paling menjengkelkan adalah kita tidak bisa mengalahkannya. Orang ini adalah dewa pembunuhan yang luar biasa. Para jenius di luar telah benar-benar hancur. Kolam darah hal baik semacam ini, siapa yang tidak mendambakannya? Ye Yuan baik, bahkan tidak memberi mereka setetes pun. Keluar dari genangan darah dan melihat ekspresi di sekitarnya seperti ibu mereka telah meninggal, Ye Yuan merasa segar di hatinya. Ingin meningkatkan kekuatan. Tentu, pergi dan berkultivasi dengan pahit. Barang bagus semacam ini yang menghemat tenaga, saya akan dengan senang hati menerimanya. Semua mengelilingi sini untuk apa? Jika Anda tidak senang tentang apapun, Anda dipersilakan untuk menemukan saya untuk membalas dendam dalam pertempuran 100 putra. Aku tidak akan menolak kedatangan apapun. Ye Yuan berkata dengan senyum cerah. Saya membalas dendam Anda Asterisses. Anda membunuh orang tanpa mengedipkan mata. Jika kepala saya panik hilang sekrup.
Untuk menemukan Anda untuk membalas dendam. Tapi tidak bisa membalas dendam benar-benar sangat tidak menyenangkan. Fury naik langsung ke awan di sekelilingnya. Semua orang berani marah tetapi tidak berani berbicara. Orang ini bisa mengalahkan 99 sendirian ketika dia berada di atas Saint Sovereign Heaven. Sekarang, siapa lagi pasangannya di Saint Sovereign Heaven? Bahkan beberapa orang yang tidak bergerak mungkin tidak berani bergerak melawannya lagi, kan? Hahaha, Blutazure kecil, aku, Blutazure besar, telah menembus ke alam kaisar setengah langkah. Bagaimana itu? Mengesankan? Bukan. Pertempuran 100 penguasa sejati kali ini, aku pasti akan menempati posisi pertama. Ye Yuan mendengar suara Yang King sebelum dia keluar. Jelas, dia juga menuai banyak manfaat dalam 10 hari ini. Selama 10 hari terakhir, dia menantang 10 kekuatan ras darah berturut-turut. Dia dengan kuat menduduki kolam darah nomor 1. Di kolam darah ini, dia mendapatkan pencerahan tiba-tiba juga, dan dia benar-benar mencapai setengah langkah Kaisar Realem. Langkah ini tidak mudah diambil. Namun, kumpulan darah ini memang tangguh. Tapi, begitu dia masuk, Yang King melihat genangan darah kosong. Seluruh orangnya tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang, dan dia berkata, apakah tidak ada genangan darah di sisi Saint Sovereign Heaven Anda? Petik 2. Ye Yuan berkata dengan wajah polos, ada. Itu tersedot kering olehku. Es tersedot kering. Bola mata Yang King hampir keluar. Apakah orang ini masih manusia? Ye Yuan mengangguk dan berkata, kualitas kolam darah ini sedikit buruk. Saya pikir, kolam darah kuil Dewa Darah harus lebih baik. Bang! Serangkaian suara jatuh terdengar dari sekitar. Sialan, apakah Anda masih ingin orang hidup atau tidak? Yang King memberi Ye Yuan acungan jempol lagi dan menghela nafas dengan kekaguman saat dia berkata, kamu luar biasa. Hahaha, kalian berdua, sangat baik. Bagus sekali. Tepat pada saat ini, tawa keras terdengar. Sosok Olai langsung mendarat. Olai saat ini bersemangat tinggi dan bersemangat, merasa sangat puas. Dengan Blutazures besar dan kecil yang dia bawa, dia benar-benar mendapatkan kembali semua wajah yang hilang dalam 1000 tahun ini. Menyenangkan, menyenangkan. Ye Yuan meliriknya dengan ringan dan berkata sambil tersenyum, pimpin jalan kalau begitu. Olai terkejut dan segera berkata sambil tertawa lebar, oke, ikuti aku. Bab 2884 Batu Darah Kekacauan. Itu masih pertama kalinya Yang King menghadapi pembangkit tenaga listrik Hegemon Realem. Dia agak kurang percaya diri. Meskipun Ye Yuan mengatakan bahwa pil imitasi darah bisa bersembunyi dari mata dan telinga siapapun, dia masih ragu di dalam hatinya. Bagaimanapun, alam Hegemon adalah eksistensi yang hampir tak terkalahkan. Mereka memiliki kemampuan surgawi yang sangat aneh. Tapi segera, Yang King merasa lega. Pembangkit tenaga listrik Hegemon Realem di depan mereka memang tidak bisa mengatakannya juga. Pada kenyataannya, jika alam Hegemon benar-benar ingin memeriksanya, dia masih bisa mengidentifikasi mereka. Tapi siapa yang mengira bahwa dua manusia yang sangat sedikit benar-benar bisa meniru ras darah dan bahkan lari ke ibu kota ras darah, menjadi jenius puncak. Ini adalah pemikiran titik buta. Alam Hegemon juga tidak terkecuali. Dengan kejeniusan yang muncul, Ye Wugui sangat senang. Dia sudah tahu tentang kinerja Ye Yuan yang menantang surga. Satu kumpulan darah yang ditukar dengan seorang jenius dengan potensi Hegemon Realem sangat berharga. Melihat kursi ini, kamu sepertinya tidak takut sama sekali. Ye Wugui menilai Ye Yuan dengan agak tertarik. Apa yang harus ditakuti? Cepat atau lambat, aku akan menjadi salah satu dari kalian. Ye Yuan berkata dengan dingin. Seorang utusan darah dari Lasting Wind Continent segera mencaci, kurang ajar. Bodoh-bodoh, apakah menurutmu Hegemon Realem begitu mudah? Ye Yuan meliriknya dan berkata dengan dingin, jika kamu bisa mengatakan sesuatu seperti ini, itu membuktikan bahwa kamu semakin jauh dari Hegemon Realem. Anda, kurang ajar, utusan darah itu berkata dengan marah. Kata-kata Ye Yuan menghantam titik sakitnya. Penyelesaian besar Kaisar Sakra Heaven dan bahkan pembangkit tenaga listrik asal tidak dapat menerobos ke alam Hegemon, itu sebenarnya kepercayaan diri mereka yang aus setelah gagal menerobos dari waktu ke waktu. Rintangan ini terlalu sulit. Namun, begitu kepercayaan diri terguncang, seseorang akan benar-benar semakin jauh dari Hegemon Realem. Ye Wugui memberi Ye Yuan pandangan yang dalam dan penuh arti,
tidak menyangka bahwa dia benar-benar bisa mengatakan sesuatu seperti ini. Memproduksi emosi ketakutan terhadap hegemon realem, seseorang pada dasarnya bisa mengucapkan selamat tinggal pada hegemon realem dalam hidup ini. Ye Wugui sudah lama melihatnya. Ranah utusan darah ini pada dasarnya sudah berakhir. Tahai, cukup. Seorang utusan darah yang bermartabat, di mana rasa kesopanan berdebat dengan seorang junior. Ye Wugui berkata dengan suara serius. Wajah utusan darah segera tidak punya tempat untuk diletakkan. Dia, seorang utusan darah yang agung, sebenarnya ditegur. Tahai memiliki hubungan yang paling buruk dengan Olai, jadi kebangkitan Ye Yuan membuatnya sangat tidak senang. Oleh karena itu, dia juga menargetkan Olai berulang kali. Hanya saja dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Wugui benar-benar menegurnya karena seorang junior. Sepertinya hegemon Wugui sangat memikirkan bocah ini. Olai sangat senang sampai ekstrim di hatinya. Saya tidak berharap bahwa Bapak Anda akan memiliki hari di mana saya bisa membalikkan keadaan juga. Ye Wugui tidak bisa diganggu untuk memperhatikan dan berkata kepada Ye Yuan, Blutazure, bakatmu menunjukkan penghinaan pada rekan-rekanmu. Anda memang jenius dari ras darah saya yang sulit ditemukan. Namun, Anda sudah tidak memiliki lawan di antara rekan-rekan Anda. Pemilihan 100 putra kali ini sudah tidak terlalu berarti bagimu. Selain itu, kekuatan garis keturunan Anda telah mencapai batas Saint Sovereign Heaven. Sangat sulit untuk memperbaikinya lebih jauh. Oleh karena itu, dalam pemilihan 100 putra kali ini, Anda tidak perlu ikut serta lagi. Anda juga tidak perlu pergi ke kolam darah kuil Dewa Darah lagi. Alis Ye Yuan berkerut, dan dia berkata, bagaimana bisa? Tidak ambil bagian? Tidak cukup meyakinkan masa. Orang lain bahkan akan berpikir bahwa saya, orang nomor satu dari surga yang berdaulat suci ini, memproklamirkan diri. Tuan Kota yang mulia, yakinlah, kekuatan garis keturunan saya masih memiliki ruang untuk perbaikan. Jadi saya harus pergi ke kolam darah ini. Ini adalah hadiah kuil Dewa Darah, Tuan Kota yang mulia tidak akan melepaskanku dari sedikit otoritas ini, kan? Maksud kamu apa? Tidak membiarkan saya membunuh lagi. Bagaimana itu bisa terjadi? Masih banyak jenius yang belum terbunuh. Tujuan saya adalah untuk membunuh semua jenius Saint Sovereign Heaven ras darah. Juga, bagaimana saya tidak bisa pergi ke kolam darah? Jika aku tidak menguras kolam darah, berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang akan kalian semua rawat lagi? Semua ini milikku. Ye Wugui juga mengerutkan kening dan berkata, sudah tidak banyak artinya bagimu untuk mengambil bagian dalam ini. Ye Yuan berkata dengan tegas, saya merasa bahwa saya masih memiliki banyak ruang untuk perbaikan. Jika Tuan Kota yang mulia ingin mencabut hakku, Ye Yuan ingin meminta kuil Dewa Darah untuk mengembalikan keadilan Blutazure. Ye Wugui merasa sakit kepala. Apakah orang ini benar-benar tidak mau melepaskan manfaat apapun? Dia sedikit takut bahwa orang ini juga akan menguras genangan darah di sana setelah pergi ke kuil Dewa Darah. Pada akhirnya, Ye Wugui berkata tanpa daya, baiklah. Jika Anda ingin berpartisipasi, itu terserah Anda juga. Namun, berpartisipasi dalam ini memang tidak memiliki arti penting lagi bagi Anda. Menemukan Anda hanya untuk memberitahu Anda bahwa klan telah setuju untuk memberi Anda waktu 1 bulan untuk memahami batu darah kekacauan. Selain itu, klan akan mencurahkan sumber daya untuk membantu Anda menerobos ke alam hegemon. Petik 2. Saat kata-kata ini keluar, selain Ye Yuan, eselon atas ras darah lainnya semua gemetar. Perawatan ini juga terlalu bagus. Pupil mata Ye Yuan mengerut, dan dia berkata dengan kegembiraan yang berdebar-debar, batu kekacauan darah. Ye Wugui berkata dengan anggukan, batu kekacauan darah, lahir dari kekacauan, itu adalah sumber kekuatan ras darah kita. Ras darah kami lahir dari Chaos Bloodstone. Selama Anda memahami jejak, itu akan cukup bagi Anda untuk mendapatkan manfaat seumur hidup. Petik 2. Napas Ye Yuan juga menjadi tidak teratur. Jika saya menghancurkan batu darah kekacauan ini, apakah ras darah akan runtuh dengan sendirinya tanpa diserang? Dia tahu bahwa pertunjukan mengerikan ini telah menarik perhatian besar dari ras darah. Perlombaan darah mulai berusaha keras untuk merawatnya. Melihat ekspresi utusan darah lainnya, dia tahu betapa sulitnya kesempatan untuk memahami ini. Perjalanan ini memang tidak sia-sia. Dia sudah berhubungan dengan beberapa rahasia utama ras darah. Ye Yuan berkata dengan penuh semangat, terima kasih banyak, Tuan Kota yang mulia,
atas bantuan besar ini. Setelah kultivasi Blutazure mencapai kesuksesan, saya akan pergi ke garis depan dan membunuh umat manusia dan meminum darah mereka. Ye Wugui berkata sambil tersenyum, bagus sekali. Seperti inilah seharusnya pria dari ras darahku. Berita, kenaikan, Ye Yuan menyebar seperti api. Ada sorakan di Heaven Absolute Blood Emperor City. Dewa pembunuh ini akhirnya tidak mengambil bagian dalam pemilihan 100 putra lagi. Bahkan para jenius top itu juga menghela nafas lega. Jenius ini semua sangat bangga dan sangat percaya diri. Tapi, menghadapi orang aneh yang bisa menyedot genangan darah hingga kering, mereka hanya bisa menghela nafas panjang. Blutazure ditakdirkan untuk menjadi nama yang menekan sebuah era. Bagus sekali. Iblis itu akhirnya tidak perlu berpartisipasi lagi. Terima kasih Dewa. Jika saya bertemu dengannya, saya rasa saya bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mengakui kekalahan. Terima kasih Dewa. Terima kasih, Tuan Wang Zuo. Kamu benar-benar melakukan hal yang hebat. Banyak orang menangis dengan gelisah. Setengah bulan kemudian, pertempuran 100 putra diadakan sesuai jadwal. Ketika Ye Yuan berjalan ke area kontestan, semua orang menjadi gempar. Bukankah mereka mengatakan bahwa dewa pembunuh ini pergi ke kuil Dewa Darah? Mengapa dia masih mengambil bagian dalam pemilihan 100 putra? Petik 2. Bukankah ini menggertak orang? Anda sudah tidak berada di pesawat yang sama dengan kami. Aku kalah. Ayahmu tidak akan ambil bagian lagi, oke. Petik 2. Penampilan Ye Yuan membayangi seluruh pemilihan 100 putra. Para jenius itu merasa bahwa langit telah menjadi gelap. Halo semuanya, kita bertemu lagi. Ye Yuan menyapa semua orang dengan senyuman. Semua orang ingin naik dan mencabik-cabiknya. Tapi tidak ada yang berani melakukan apapun. Bab 2885 Jenius Tiada Banding yang perlahan naik. Kulit para kontestan menjadi pucat pasi. Tatapan mereka, ketika melihat Ye Yuan, dipenuhi dengan ketakutan dan kemarahan. Di atas panggung, lawan sudah pergi sebelum dia sempat mengaku kalah. Ye Yuan sudah menjadi mimpi buruk semua Saint Sovereign Hundred Suns. Siapapun yang bertemu dengannya baru saja mengalami 8 masa kemalangan. Pada pertandingan arena lain, 200 kontestan putra bertarung sampai mereka benar-benar tidak memiliki kekuatan pada akhirnya, bertarung seperti manusia biasa. Aku mohon, akui kekalahan. Aku tidak akan menyerah bahkan jika aku kalah, aku menyerah untuk ini. Aku akan bisa menghindari iblis itu jika aku mengalahkanmu. Karena itu masalahnya, tidak dapat didamaikan sampai mati. Tidak bisa didamaikan sampai mati. Pada pertandingan arena lainnya, 200 kontestan putra berbicara serempak. Aku mengakui, Hakim, aku mengaku kalah duluan. Mengucapkan omong kosong. Saya jelas yang pertama mengakui kekalahan. Petik 2. Pada akhirnya, keduanya mulai berkelahi. Di antara keduanya, siapapun yang menang harus menghadapi Ye Yuan. Seluruh pemilihan 100 putra, semua perkelahian yang terkait dengan Ye Yuan sudah menjadi kekacauan panas. Para hakim ingin mencabik-cabik Ye Yuan hidup-hidup. Orang ini murni di sini untuk menimbulkan masalah. Dalam pertandingan ini, lawan Ye Yuan adalah Blue Death, yang pernah disebut sebagai orang nomor 1. Kedua pria terkuat ini akhirnya cocok. Pertempuran ini juga menarik perhatian banyak orang, termasuk Ye Wugui. Kekuatan Blue Death sangat kuat. Dia bisa dikatakan sebagai nomor yang memang pantas. 1. Tapi sekarang, Ye Yuan sudah menjadi raja tanpa mahkota. Siapapun yang bertemu dengannya akan ketakutan. Itu bukan karena dia kuat, tetapi karena dia membunuh orang yang terlihat. Ye Yuan memandang Blue Death di seberangnya dan berkata sambil tersenyum, semua orang mengatakan bahwa kamu adalah 100 putra nomor 1 periode ini. Kamu tidak akan sama dengan mereka, mengakui kekalahan ketika kamu melihatku, kan? Blue Death memandang Ye Yuan dan tidak berbicara. Ye Yuan menghela nafas dan berkata, bahkan jika kamu mengakui kekalahan juga, itu juga terlalu membosankan. Astaga, tiba-tiba, Ye Yuan benar-benar tiba tepat di depan Blue Death dengan gerakan seketika. Kecepatannya sangat cepat. Ye Yuan tahu bahwa Blue Death ini sangat kuat. Dia tidak bisa memberinya waktu untuk bereaksi. Aku mengakui. Namun, sosok Ye Yuan baru saja bergerak, dan Blue Death mengatakannya tanpa ragu sedikit pun.
Dia langsung mengakui kekalahan dengan sangat lugas. Pukulan Ye Yuan ini tidak bisa dikirim lagi. Setelah mengakui kekalahan, pembunuhan tidak diperbolehkan. Suara mendesing. Serangkaian seruan datang dari segala arah. Blue Dage benar-benar mengaku kalah. Terlalu menakjubkan. Dia yang pertama mengakui kekalahan di bawah tangan Blue Tazure. Ya, memang pantas menjadi mantan nomor 1. Kekuatannya terlalu kuat untuk benar-benar punya waktu untuk mengakui kekalahan. Yang membuat mereka kagum bukanlah bahwa Blue Dage benar-benar mengaku kalah, tetapi Blue Dage benar-benar berhasil mengakui kekalahan. Ye Wugui tercengang. Apa-apaan ini? Perlombaan darah saya memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi dan tidak pernah takut mati. Hari ini, kehormatan benar-benar dirasakan karena bisa mengaku kalah. Apakah kalian masih memiliki tulang punggung atau tidak? Juga, Blue Dage ini, tidak bisakah kamu kebobolan setelah bertukar dua gerakan? Apakah ada kebutuhan untuk menjadi begitu lugas? Meskipun Ye Yuan kuat, kamu juga tidak lemah. Bahkan tidak berani mencobanya. Harus dikatakan, kekuatan bertarung Blue Dage benar-benar hebat. Sebelum kemunculan tiba-tiba Ye Yuan, tempat pertamanya praktis sudah terkunci. Jika mereka benar-benar bertarung, dia mungkin bukan tandingan Ye Yuan, tapi itu juga tidak sama dengan yang lain, diledakkan sekaligus. Namun, itu adalah seorang jenius yang bahkan tidak memiliki keberanian untuk bergerak melawan Ye Yuan. Cukup, biru darah. Anda telah mengalahkan Blue Dage dan membuktikan kekuatan Anda. Kursi ini memerintahkan Anda untuk segera mundur dari pemilihan 100 putra. Suara marah Ye Wugui datang dari atas langit. Pada tingkat ini, seluruh pemilihan 100 putra akan menjadi lelucon. Teriakan marah Ye Wugui juga sangat mengejutkan semua orang. Bahkan pembangkit tenaga listrik hegemon Realem marah. Apakah Anda tidak memiliki petunjuk aneh di hati Anda? Ye Yuan melihat ke atas langit dan berkata dengan tatapan tak berdaya, kalau begitu, apakah saya masih bisa memasuki kolam darah jika saya mundur sekarang? Puff! Semua orang sepertinya telah mendengar suara muntah darah Ye Wugui. Ya, suara Ye Wugui dipenuhi amarah. Mulut Ye Yuan melengkung dan dia berkata, baiklah, kalau begitu aku akan mundur. Tidak ada satupun yang bisa bertarung. Betapa membosankan. Pu. Serangkaian suara muntah darah datang dari sekitar. Bukannya tidak ada yang bisa melawan, itu karena kamu terlalu kejam. Kau benar-benar merenggut nyawa orang saat kau muncul. Siapa yang berani bertarung denganmu? Ye Yuan juga merasa tidak berdaya dengan hasil ini. Dia awalnya ingin membunuh lebih banyak lagi, tetapi dalam turnamen semacam ini, lawan yang bisa dibunuh benar-benar terbatas. Membunuh pertandingan demi pertandingan terlalu merepotkan. Dia juga hanya menganggapnya sebagai melewatkan waktu. Namun, Ye Yuan masih agak menyesal karena tidak bisa membunuh Blue Dage. Dia tahu bahwa Blue Dage ini sangat kuat. Sebelum dia terkenal sebagai seorang jenius dengan harapan yang sangat tinggi untuk melangkah ke alam hegemon. Pujian semacam ini tidak banyak, bahkan dalam perlombaan darah dengan pembangkit tenaga listrik yang berlimpah seperti awan. Akhirnya, Ye Yuan masih menarik diri dari pertarungan yang membosankan ini. Kemudian kota Kaisar Darah Absolut Surga memutuskan bahwa pertempuran 100 putra Saint Sovereign akan diulang. Karena bosan, Ye Yuan pergi menonton pertempuran terakhir True Sovereign 100 Suns. Yang King masih centil seperti biasanya. Dia kuat dan masih suka bertindak centil, poin agro maksimal. Dia menerobos ke setengah langkah Kaisar Realem juga. Kekuatannya saat ini benar-benar seperti matahari siang. Tingkat kematian lawannya juga sangat tinggi. Namun, Yang King pada akhirnya bukan Ye Yuan. Mustahil untuk membunuh di antara rekan-rekannya sampai mereka merasa ketakutan. Setelah seleksi mencapai tahap akhir, Yang King juga menemui lawannya. Mencapai level ini, bahkan Ye Yuan juga tidak punya pilihan selain mengakui bahwa pertempuran 100 putra ras darah itu sangat kuat. Terutama 10 putra teratas, kekuatan mereka cukup kuat sampai membuat rambut orang berdiri. Perlombaan darah memang mampu melahirkan sejumlah besar pembangkit tenaga listrik menggunakan metode seleksi kejam semacam ini. Selanjutnya, pertempuran 100 putra terjadi setiap 10 tahun. Kecepatan melahirkan pembangkit tenaga listrik juga sangat cepat. 10 tahun hanyalah jentikan jari ke pembangkit tenaga listrik stratum surgawi ini. Pada akhirnya, Yang King juga menderita kekalahan telak, hanya mencapai tempat ke-9.
Sebenarnya masih ada 8 orang yang kekuatannya lebih tinggi dari Yang King di True Sovereign Heaven Realm. Sebenarnya, dengan pencapaian pertempuran di tempat ke-9, Yang King sudah bisa cukup bangga. Bagaimanapun, surga penguasa sejati dari ras darah dapat dihitung dalam ratusan juta. Hanya saja ketika dia tahu tentang situasi pertempuran di pihak Saint Sovereign Heavens, dia benar-benar tidak bisa pamer. Ini terlalu melemahkan semangat. Ye Yuan, orang ini selalu menyuapiku. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan hanya menempati posisi ke-9. Orang ini baik, langsung membunuh sampai yang lain berjuang untuk kebobolan. Bahkan tempat pertama Blue Death tidak berani menghadapi Ye Yuan secara langsung. Suatu hari, jenius ini akan melampaui Anda dalam hal postur. Tirai jatuh pada pertempuran 100 putra. The Saint Sovereign 100 Suns yang baru juga diputar. Namun, Ye Yuan tidak masuk dalam jajaran 100 putra. Orang ini, apapun Saint Sovereign 100 Suns tidak bisa lagi menyoroti statusnya lagi. Seorang jenius yang mempesona perlahan naik dalam darah. Balapan. Penampilan Ye Yuan menyebabkan gema besar dalam perlombaan darah. Penampilannya terlalu mengerikan. Itu benar-benar sederhana ketika tidak membuat suara tetapi membuat tanda pada tembakan pertama. Pembangkit tenaga listrik yang maju ke Hegemon Realm dalam beberapa ribu tahun terakhir, bahkan kinerja yang terkuat saat itu, tidak bisa menandingi 1/10.000 Ye Yuan juga. Oleh karena itu, pembangkit tenaga darah ras semua sangat bersemangat. Mereka sudah bisa merasakan bahwa tak lama kemudian, pembangkit tenaga listrik Hegemon Realm baru akan lahir. Bab 2886 Perawatan Berat. Blutazure kecil ini benar-benar terlihat seperti Hegemon. Big Blutazure juga memiliki harapan yang sangat tinggi untuk mencapai Hegemon Realm. Saya mendengar bahwa klan telah membiarkan Little Blutazure pergi dan memahami batu darah kekacauan. Itu berarti kuil Dewa Darah juga sangat optimis tentang dia. Petik 2. Memang, bocah itu terlalu mengerikan. Setelah dia menerobos ke alam Hegemon, penghalang surga absolut pasti akan dilanggar. Dua orang yang memiliki nama yang sama Blutazure memukau dunia dengan prestasi brilian mereka, mengejutkan ras darah. Hal ini menjadi legenda. Oleh karena itu, semua orang menyebut alam kultivasi yang lebih tinggi Yang King sebagai Big Blutazure dan alam kultivasi yang lebih rendah Ye Yuan sebagai Little Blutazure. Munculnya dua kandidat hegemon yang hebat membuat perlombaan darah mendidih dengan kegembiraan. Yang King baik. Pembangkit tenaga ras darah telah membual Ye Yuan ke surga. Sebenarnya, Heaven One Alliance sedang merawat pembangkit tenaga listrik Hegemon Realm. Bagaimana ras darah tidak memelihara pembangkit tenaga Hegemon Realm juga? Selama ada alam Hegemon yang cukup, penghalang surga absolut tidak akan lagi menjadi masalah. Ini adalah cara mendasar. Adapun kota raksasa Ki Selatan, tingkat pertempuran itu, sebenarnya hanyalah perkelahian kecil. Perlombaan darah tidak akan peduli dengan beberapa orang yang sekarat. Tetapi mereka sangat peduli dengan para jenius dengan potensi untuk melangkah ke alam hegemon. Memilih 100 putra, membentuk mekanisme persaingan yang kuat di klan, semua ini untuk melahirkan lebih banyak lagi alam hegemon. Pada saat ini, di dalam kuil Dewa Darah, itu adalah pemandangan yang berkembang juga. Selamat, Wang Zuo. Selamat, Wang Zuo. Perlombaan darah kami telah mendapatkan kejeniusan lain. Petik 2. Cahaya Little Blutazure ini tidak bisa disembunyikan sama sekali. Dengan kekuatan garis keturunannya, melangkah ke alam hegemon hampir merupakan taruhan yang pasti. Petik 2. Orang ini benar-benar karakter yang akan menekan sebuah era. Ras darah kita sangat kuat. Petik 2. Jenius seperti itu meraung, ras darah kita tidak jauh dari menyatukan semua surga. Di kuil Dewa Darah, banyak pembangkit tenaga Kaisar Realm sangat bersemangat. Penampilan Ye Yuan benar-benar sosok yang akan menekan sebuah era. Karakter seperti ini tidak sering terlihat. Bahkan Tuan Wang Zuo tidak dihitung sebagai menekan sebuah era juga. Sebelum Tuan Wang Zuo tumbuh dewasa, dia masih memiliki banyak pesaing. Meskipun para pesaing itu pada akhirnya dikalahkan olehnya, untuk mengatakan bahwa dia tak terkalahkan di dunia, itu tidak dihitung. Jika seseorang harus mengatakan, Master Istana terakhir dari Labirin Divine Palace lebih tepat. Ye Yuan sangat jenius. Sosok semacam ini muncul, secara alami merupakan tanda kemenangan bagi ras darah. Semua orang secara alami juga bahagia. Olai,
Kamu melakukannya dengan sangat baik kali ini. Nanti, kamu bisa pergi dan memahami Chaos Bloodstone selama 10 hari juga. Tuan Wang Zuo berkata sambil tertawa. Olai mau tak mau menjadi sangat gembira saat mendengarnya. Chaos Bloodstone, itu yang sudah lama dia hargai. Sasaran. Hari ini, dia akhirnya mendapatkan keinginannya. Mudah-mudahan, setelah memahami batu darah kekacauan, dia akan dapat menemukan kesempatan untuk menembus alam hegemon dan terbang ke surga dengan satu ikatan. Pada saat itu, bukankah beberapa dari kalian sampah masih harus merendahkan diri di kaki kursi ini? Terima kasih banyak, Tuan Wang Zuo, kata Olai dengan ekstasi liar. Wang Zuo menganggukkan kepalanya dan kepada Ye Wugui, Wugui, masalah Blutazure akan diserahkan padamu. Anda harus memastikan keselamatannya, tetapi jangan biarkan dia menjadi bunga di rumah kaca, mengerti? Petik 2. Ye Wugui menganggukkan kepalanya dan berkata, Tuan Wang Zuo, yakinlah, Wugui mengerti apa yang harus dilakukan. Sehubungan dengan perawatan Ye Yuan, kuil Dewa Darah telah membuat pengaturan. Membiarkannya menjadi dan pada saat yang sama memberinya jaminan sumber daya yang memadai. Apa yang bisa diberikan kepadanya, Tuan Wang Zuo sama sekali tidak akan pelit. Oleh karena itu, begitulah cara Ye Yuan memperoleh kesempatan untuk memahami batu darah kekacauan. Orang harus tahu, oleh pembangkit tenaga listrik Kaisar Sakra Heaven yang megah ini hanya diberikan 10 hari. Bisa dilihat betapa berharganya kesempatan untuk memahami batu darah kekacauan itu. Tapi Ye Yuan, Saint Sovereign Heaven yang sangat kecil, Wang Zuo memberinya waktu sebulan. Hanya saja Wang Zuo tidak pernah bermimpi bahwa kejeniusan yang dia curahkan semua upayanya untuk memelihara adalah Ye Yuan yang dia benci sampai ke intinya. Ye Yuan saat ini sangat senang. Simpanan tersembunyi ras darah benar-benar memperluas wawasan orang. Semua jenis harta alam muncul dalam barisan yang mempesona di gudang kuil Dewa Darah, membuat mata Ye Yuan kabur. Di antara mereka, ada banyak item yang merupakan produk khusus dari dua benua lainnya. Mereka tidak dapat ditemukan di surga satu benua sama sekali. Ye Yuan hanya pernah melihat hal-hal ini di buku pegangan bergambar 100 herbal sebelumnya. Tapi ada banyak di sini. Ye Yuan juga tidak sopan, langsung menyimpan obat-obatan surgawi yang berharga ini. Di sampingnya, wajah penjaga itu berkedut. Orang ini benar-benar tidak sopan, khususnya memilih barang bagus untuk diambil. Tapi, memikirkannya, dia juga merasa nyaman. Jika mereka bisa melahirkan alam hegemon yang menekan era kontemporer, untuk apa harta alam ini dihitung? Santai. Setelah saya menerobos ke alam hegemon, saya akan memimpin perlombaan darah untuk menjelajahi berbagai dunia tanpa halangan. Pada saat itu, Anda akan mengangkat hidung Anda pada hal-hal buruk ini. Ye Yuan berkata kepada penjaga. Penjaga itu tersenyum dan berkata, Huhu, kalau begitu kursi ini sangat menantikan kedatangan hari itu. Kekuatan penjaga paviliun penyimpanan harta karun secara alami tidak biasa. Yang ini di depannya adalah pembangkit tenaga listrik Kaisar Sakra Heaven. Setelah mengumpulkan sejumlah besar obat-obatan surgawi, Ye Yuan mengambil sosok astronomi kristal surgawi. Kemudian dia pergi ke kolam darah. Kolam darah kuil Dewa Darah jauh lebih kecil. Tapi Ye Yuan bisa merasakan bahwa efeknya lebih dari 10 kali lebih kuat dari Heaven Absolute Blood Emperor City. Betapa diberkatinya. Saat Ye Yuan memasuki kolam darah, 100 putra menjadi benar-benar gila. Energi di kolam darah mereka saat ini sedang dijara oleh Ye Yuan dengan gila-gilaan. Mata mereka berubah menjadi hijau. Sialan, apakah kamu masih ingin orang hidup atau tidak? Semua manfaatnya disita olehmu. Apakah kamu sudah selesai? Ayahmu lolos dari kematian sebelum mendapatkan tempat 100 putra, dan hanya memperoleh kesempatan untuk memasuki kolam darah setelah melalui semua jenis kesulitan dan kesulitan. Saya mohon, selamatkan beberapa dari kami. Suara kata-kata kutukan bergema di genangan darah. Tapi Ye Yuan sama sekali tidak peduli. Dia hanya menjarah dengan gila-gilaan. Memelihara pedang dao membutuhkan sejumlah besar sumber esensi darah. Dan kumpulan darah kuil Dewa Darah lebih murni dan lebih halus. Pedang dao Ye Yuan saat ini sedang berkembang pesat menuju puncak Saint Sovereign Heaven. Akhirnya, pedang dao Ye Yuan menjadi jenuh dan benar-benar tidak bisa menyerap lagi. Lain kali, Ye Yuan akan membuat persiapan untuk menerobos ke surga penguasa sejati.
Dan kolam darah kuil Dewa Darah sudah dikeringkan oleh Ye Yuan. Tatapan semua orang saat melihat Ye Yuan dipenuhi dengan kebencian. Orang ini hanya berjalan di jalan orang lain, meninggalkan orang lain tanpa tempat untuk berjalan. Menerobos ke True Sovereign Heaven, ini adalah rintangan besar, Ye Yuan juga harus berhati-hati. Meskipun dia saat ini memiliki kekuatan berkah yang menambah dirinya sendiri, itu tidak berarti dia bisa mengabaikan kesengsaraan Dao. Saat ini, dia menggunakan pil imitasi darah untuk menyembunyikan aura tubuhnya, bersembunyi dari penyelidikan Dao Surgawi. Tapi, begitu dia memulihkan identitas manusianya, itu akan segera menurunkan kesengsaraan Dao. Lebih jauh lagi, kali ini, itu pasti akan datang bersama dengan Saint Sovereign Heaven yang atas. Kekuatan itu bukan masalah sepele. Oleh karena itu, Ye Yuan saat ini sedang menekan wilayahnya dan tidak berencana untuk menerobos. Saat ini, Ye Yuan masih memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan, yaitu pergi dan mengalami Chaos Bloodstone ini. Benda ini adalah batu induk ras darah, kekuatannya secara alami luar biasa. Mungkin dia bisa menemukan rahasia ras darah darinya. Di bawah kepemimpinan Ye Wugui, Ye Yuan memasuki ruang kosong. Saat memasuki ruang, Ye Yuan tampaknya memiliki titik akupunturnya yang terkena seseorang, membeku karena keheranan.